Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in ma ba'd. Sahabat sekalian, kita lanjutkan ayat yang berbunyi wa may ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa atau siapapun sih? Siapapun. Enaknya siapapun ya. Siapapun yang berbuat jahat pasti akan dibalas. Itu maknanya. Ini menjadi berita yang viral pada zamannya. Semua orang menjadi cemas bahwa setiap kejahatan yang kita lakukan nanti akan mendapatkan balasan. Jadi orang sudah mulai takut. Sejauh mana, termasuk ini beberapa riwayat yang diriwayatkan oleh Rawa Ibnu Abi Hatim bisnadihi ana Aisyata qalat qultu ya Rasulullah. Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, inni la'alamu asyadda ayat fil Quran. Saya merasakan ayat ini merupakan ayat yang paling berat bagi saya dalam Al-Quran. Bahwa siapapun berbuat jahat akan dibalas oleh Tuhan. Ini sangat mengerikan sekali. Faqal, lalu Nabi mengatakan, Mahia ya Aisyah, apa itu ya Aisyah? Qultu ma ya'mal su'an yujza bihi. Kata Rasulullah, ayat yang mana sih yang menggentarkan kamu? Itu yang berbunyi ma ya'mal su'an yujza bihi. Faqala ma yusibul abda al-mu'min hatta nakbah yankabuha. Warawahu Ibnu Jarir, juga hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Selanjutnya warawa Muslim wa Turmudi wa Nasa'i min hadits Sufyan bin Uyainah bisnadihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma nuzilat may ya'mal su'an yujza bihi syaqqa dzalika 'alal muslimin. Orang-orang Islam merasa terbebani dengan ayat ini seperti terancam. Terancam akan balasan nanti di hari kemudian. Sehingga muncul beberapa ayat Al-Qur'an sehubungan dengan ini, betapa pengaruh Al-Quran pada sahabat pada zaman dahulu. Ayat ini betul-betul menjadi cambuk bagi mereka, sehingga diibaratkan ketika mereka itu akan melakukan satu kejahatan, mereka mengatakannya qala inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Aku takut kepada Tuhanku apabila melanggar aturannya akan mendapatkan siksa di hari kemudian. Itu alasan orang takut akan siksaan. Jadi artinya bahwa dua hal, janji sorga, ancaman neraka, ini menjadi dua hal yang menjadi tugas Nabi. Wa ma arsalnaka illa basyiraw wan nadhira. Tugasmu tidak lebih hanya memberikan reward dan punishment, menjanjikan orang dengan pahala dan mengancam orang dengan siksa. Tangan kanan bawa pedang, tangan kiri bawa bunga melati. Itu adalah perimbangannya seperti itu. Jadi artinya bahwa sudah sangat berbeda sekali ya pada zaman sahabat orang beragama seperti apa,
begitu mereka yakin bahwa ada hari kiamat, pembalasan, itu betul-betul mempengaruhi perilaku mereka. Sekarang gimana? Saya nggak mengerti kenapa ini. Saya kira bapak-bapak, ibu-ibu juga kalau saya tanya, yakin nggak ada hari kemudian? Jawabannya pasti yakin. Yakin nggak ada surga? Yakin. Yakin nggak ada neraka? Yakin. Saya nanya, pengen masuk surga nggak? Jawabnya pengen. Takut neraka nggak? Takut. Buktinya mana? Kalau iya engkau itu ingin masuk surga, kenapa anak yatim di belakang rumahmu sampai kelaparan kau biarkan saja? Iya. Saya tidak bangga dengan orang naik haji tiap tahun kok. Tawaf di Ka'bah setiap tahun. Apa yang dibanggakan? Kenapa enggak tawaf di rumahnya anak-anak yatim aja sih? Apa enggak tidak lebih baik daripada tawaf di Ka'bah? Masih ini juga tawaf mengelilingi rumahnya orang-orang miskin dan anak yatim piatu. Itu yang lebih benar. Lah, kalau iya Anda takut neraka, kenapa sampai sekarang Anda masih melakukan maksiat aja? Jadi ya begitulah kita beragama. Nanti kita lanjutkan lagi semacam itu. Jadi ini persoalannya di mana? Jadi keagamaan kita kok semakin mengendur seperti ini kan gitu. Kalau pinter mah pinter zaman sekarang kok. Pinter mah ya kan gitu. Iya, tapi ya masuk surganya benar atau tidak? Gitu. Nah, makanya ketika diturunkan surat wa may ya'mal su'an yujabihi syaqqa dzalika 'alal muslimin faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saddidu wa qarabu fa inna fi kulli ma yusabu bihil muslim kifarah. Jadi perlu diingat bahwa wa may ya'mal su'an yujabi ini bahwa kamu pernah dapat kesalahan enggak? Pernah kena penyakit enggak? Kena musibah enggak? Coba dihitung-hitung. Kesalahan apa yang Anda lakukan? Dari something wrong, mesti ada sesuatu yang salah pada dirimu. Jadi ketika engkau mendapatkan musibah apa saja, coba diingat-ingat lagi apa yang pernah kau lakukan. Dosa-dosa apa yang menyebabkan engkau sampai ini. Jadi artinya bahwa ketika engkau kena penyakit HIV AIDS, bukan AIDS ya, AIDS ya. Kalau itu kan, kalau gimana bahasanya sama ya. Kalau AIDS mah acquired immune deficiency syndrome. kalau AIDS mah bantuan ya. Tulisannya sama ya. Ya. Itu kenapa Anda ini ya, coba ingat-ingat. Anda pernah mampir di mana? Di Patok Besi pernah mampir? Atau di Goronggong barangkali pernah mampir enggak? Atau di Cangkingan di mana kan? Ya, enggak mungkin akan terkena penyakit itu. Nah, jadi sudah saya terangkan juga kemarin bahwa hukuman atas pelanggaran dosa kita ini bukan hanya di akhirat, tapi di dunia sendiri hukuman itu sudah dijatuhkan dan kita mengalaminya. Bahwa setiap kita melakukan dosa, kita mendapat siksa. Bahwa setiap dosa itu membawa siksa. Percaya atau tidak percaya, mari kita buktikan. Kita bereksperimen aja dah. Hari ini kita nyantuni anak yatim. Kemudian pada hari yang lain kita bunuh orang. Nah, malam harinya
setelah bunuh orang bisa tidur enggak? Jantungnya berdebar-debar enggak? Sering terkejut-terkejut enggak? Ketika Anda makan dengan lauk yang mewah, merasa nikmat enggak? Tidurnya nyenyak enggak? Menderita. Itu sudah the feeling of guilty. Itu sudah mencekam sejak kita di dunia. Mimpinya juga seram-seram semua kok. Tapi setelah kita berbuat baik, malam harinya tidur kita lelap. Mimpinya dikerumuni bidadari-bidadari kok. Makan dengan tempe saja nikmatnya bukan main. Karena kebaikan-kebaikan pun membawa kebahagiaan dan kejahatan membawa siksa. Ini ayat ini seperti itu.